Pemirsa, juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Indra Karismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Kasus penggelapan pajak ini diduga dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2019. Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara. Dirinya mengatakan penangkapan Indra Karismiaji tidak berkaitan dengan unsur politik. Bergabung malam ini di studio sudah ada Pak Ari Yusuf Amir, Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Prime News. Langsung saja respon dari tim hukumnya Amin seperti apa dengan kondisi ini? Ya, pertama kami tetap menghormati semua tingkatan proses hukum. Ini hukum harus kita tegakkan. Kami hargain itu. Cuman ada beberapa hal yang memang patut kami pertanyakan. Ya. Yang pertama, kami mempertanyakan apakah dilakukan upaya penahanan terhadap kasus ini. Karena kita tahu kasus ini bukan kasus yang fantastis, ini kasus biasa-biasa saja, dan kasus ini sudah berproses cukup lama. Baik. Di pajak dan dalam tahap negosiasi penyelesaian. Kita juga tahu bahwa kasus ini lebih besar unsur administrasinya, karena ini kaitan dengan PPN. Tetapi kami juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ditambahkan tentang adanya pencucian uang di sana, lalu dilakukan penahanan. Itu yang kita sesalkan. Artinya konstruksi perkaranya ini baru diketahui ketika dilakukan penahanan. Jauh hari sebelumnya sudah tahu atau belum Pak Ari soal kasus ini? Kalau soal pencucian uangnya, itu dari pihak Pak Indra belum mengetahui. Dia hanya mengetahui bahwa ada permasalahan pajak. Yang selama ini udah setahun lebih, dia mengkomunikasikan dengan pihak pajak. Dia menjelaskan kepada pihak pajak bahwa di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Tidak sebagai pemegang saham yang katanya sebagai pemilik, tidak benar karena bisa dicek dalam aktanya. Baik. Tidak sebagai board komisaris ataupun board director, beliau bukan sebagai pengurus dan juga bukan sebagai karyawan. Memang ada beberapa pengurus di sana mantan anak buahnya beliau. Tapi apakah ini bisa dikatakan bahwa beliau yang bertanggung jawab kalau perusahaan tersebut tidak membayar PPN? Ini juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu proses yang cukup lama di pajak dan hingga tiba-tiba terjadi penahanan oleh pihak kejaksaan. Baik, kami minta respon Anda, pandangan Anda seperti apa respon Anda. Tadi Anda katakan sempat menyebut terkesan terlalu cepat begitu ya Pak Ari, meskipun sudah ada statement dari kejaksaan bahwa ini tidak cepat, sudah P21 dilakukan penahanan dan akan diproses perkaranya. Kita akan simak pernyataan lengkap dari Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama kami tadi di program sebelumnya berbincang dengan rekan kami. P21 tentu sudah melalui satu proses pemeriksaan formil dan material dari bekas perkara. Dan tentu juga sudah melalui proses ekspos eksternal dan internal dengan penyidik PPNS perpajakan. Ya, itu menurut saya sudah clear ya. Nanti kita kalau mau diuji di persidangan tentu itu akan lebih fair rupanya ya. Saat dilakukan penahanan tidak hanya satu orang yaitu saudara Nurindra, tapi juga ada tersangka-tersangka lain ya termasuk juga Ferry Arfan dan termasuk juga Ike Andriani yang bersamaan diserahkan dalam perkara pajak yang sama. Jadi kalau kita misalnya melepas salah satu tentu ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Saya yakinkan bahwa perkara ini tidak ada unsur politisasi apalagi kriminalisasi. Nah kemudian benar tidak ada unsur politis kriminalisasi? Ya kita belum bisa menilai, silakan nanti publik yang menilai itu. Namun begini, apa yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, yang menjadi persoalan kita tentang penahanan ini. Kalau perkaranya silakan sajalah dinilai bagaimana kualitas perkara tersebut. Nanti bisa kita buktikan di persidangan. Tapi urgensi penahanan, kalau tadi beliau katakan tentang bahwa yang lain ditahan dan terlibat kasus ini, itu tidak sebagai jawaban kalau menurut saya. Karena kita juga bisa lihat banyak sekali kasus-kasus pajak yang terjadi di negara kita ini, tapi tidak juga dilakukan oleh penahanan. Ya. Cukup diselesaikan secara administrasi oleh pihak pajak. Nah, kenapa kasus yang sifatnya sederhana seperti ini harus dilakukan penahanan? Apa urgensinya? Kita tahu misalnya penahanan tersebut karena ditakut melarikan diri. Pak Indra kan orang yang jelas, beliau selalu tampil di berbagai macam kesempatan. Beliau juga adalah pendidik, beliau adalah guru dan prestasinya cukup membanggakan bagi bangsa Indonesia. Jadi penahanan ini terkesan menurut kami cukup dipaksakan dan
dan tidak tepat. Tidak tepatnya di mana? Karena masih belum memenuhi berkas untuk dinaikkan statusnya ke P21 atau bagaimana Mas Pari? Iya, penahanan ini itu adalah hak subjektifnya si penyidik atau penuntut. Dalam hal ini pihak kejaksaan sebagai penuntut. Ini yang kita permasalahkan, hak subjektif ini. Dia menilai dari mana kok harus melakukan penahanan. Pak Indra ini sudah menunjukkan sikap kooperatifnya selama ini. Apa yang harus ditahan? Kalau dikhawatirkan melarikan diri, beliau selalu tampil di berbagai macam media, belakangan ini sering tampil. Lalu mengulangi perbuatan mana yang akan diulangin? Perbuatan ini saja dia belum belum bisa dikatakan bahwa dia yang bersalah karena dia tidak terlibat sama sekali. Gitu. Maka dari itu semalam tim hukumnya Amin langsung mengajukan penangguhan penahanan begitu ya? Ya, kami mengikuti proses prosedur hukum, disampaikan oleh Timnas dan juga Pak Anies bahwa prosedur hukum ini harus kita hormatin dan kita ikutin prosedur hukumnya. Nah, itu juga hak kami untuk mengajukan penangguhan penahanan. Baik. Dan penangguhan penahanan ini sudah kami masukkan dan semoga menjadi pertimbangan buat pihak kejaksaan. Baik, kemudian yang kita tangkap dari kejaksaan Pak Ari, sejumlah hal yang menjadi pertimbangan mereka adalah tidak setor PPN yang telah dipungut ke kas negara. Tindakan tersebut sudah diketahui tim hukumnya Amin atau belum ya? Iya, itulah yang tadi saya katakan masih debatable. Karena dari awal Pak Indra mengatakan beliau tidak mengetahui permasalahan tersebut. Oke. Perusahaan tersebut bukan perusahaannya dia. Dia tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Tapi menjadi pemilik ya PT Luki Bukan Mandiri. sebagai pemilik. Beliau bukan sebagai pemilik. Tadi sudah saya katakan beliau bukan sebagai pemegang saham dan bukan sebagai pengurus di sana. Jadi tidak ada kaitan sama sekali sama beliau. Makanya beliau selalu mendiskusikan dengan pihak pajak. Makanya ketika diundang oleh pihak pajak beliau juga datang untuk mendiskusikan supaya mengklarifikasi permasalahan ini. Tapi tidak tahu tiba-tiba dibawa ke kepolisian, lalu diperiksa kesehatan, lalu dibawa ke kejaksaan, lalu dilakukan penahanan. Itu yang kita sesalkan. Baik, Anda menanggapi merespon dari pasal yang disangkakan ke Pak Indra ini adalah pasal 39 ayat 1, kemudian pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Respon Anda seperti apa Pak Ari? Apakah ini akan menjadi juga penangguhan penahanan pertimbangannya? Iya. Jadi pasal-pasal yang dituduhkan itu kan berawal dari permasalahan administrasi PPN. PPN yang tidak dibayarkan. Kita tahu bahwa lingkup pajak ini harus mengutamakan restoratif justice. Penyelesaiannya adalah bagaimana keuangan negara tidak dirugikan. Itu dulu. Tindakan pidana itu tindakan paling akhir, tindakan paling belakang. Dan setelah memang dipenuhi unsur-unsur dan bukti-bukti yang cukup kuat. Nah, dalam kasusnya Pak Indra, beliau kan dianggap perusahaan tersebut tidak membayar PPN sebesar 1,1 M. Ya, yang itu yang beliau bantah karena beliau menganggap perusahaan tersebut bukan punya beliau. Baik. Nah, dalam penahanan ini yang menjadi persoalan adalah prosesnya hukumnya saja belum selesai, ya, belum jelas siapa yang bersalah dalam persoalan ini. Lalu dalam waktu cepat dilakukan penahanan. Ini yang jadi persoalan. Baik. Karena kebetulan, kenapa kami berkepentingan, Timnas saat ini sedang bekerjasama dengan Pak Indra. Pak Indra ini sedang aktif di Timnas sebagai juru bicara, dan beliau juga lah yang selama Natal dan Tahun Baru ini mendampingi calon presiden untuk menyapa kawan-kawan di perayaan Natal. Ya, kalaulah diberikan bantuan hukum ke Pak Indra ya, Pak Ari, apakah ini tidak takut khawatir dicap sebagai membela koruptor? Ini persepsi publik sudah liar di media sosial. Begini, pertama ingat ya, ini kasus pajak bukan kasus korupsi, ya, dianggap tidak membayar pajak. Oke. Kasusnya itu kasus administrasi. Oke. Satu. Lalu yang kedua, sudah saya katakan di awal, beliau sendiri tidak mengakui sebagai pemilik perusahaan tersebut dan fakta-fakta bukti-bukti tersebut sudah dijelaskan. Beliau bukan sebagai pemegang saham. Nah, sehingga kita melihat kalau orang dikriminalisasi, dipersalahkan tanpa bukti yang kuat, wajib kita membelanya. Bukan malah kita tinggalkan. Baik, kemudian yang bersangkutan juga akan nyalek ya sebagai caleg DPR nanti di Februari 2024. Bagaimana kemudian langkah berikutnya? Sedang berproses hukum, tapi mencalonkan diri menjadi caleg. Iya. Ini kembali dengan memorandum yang dibuat oleh Jaksa Agung.
Jaksa Agung pernah menyampaikan di DPR bahwa beliau sudah memerintahkan jajarannya untuk menunda kasus-kasus yang menimpa caleg dan capres atau cawapres dalam pemilu ini. Supaya jangan sampai kejaksaan dipakai sebagai alat politik untuk menekan seseorang. Beliau sudah sampaikan dan itu bagus sekali. Kami sangat respect dan menghormati Pak Jaksa Agung telah menetapkan seperti itu. Nah, kalau dari pihak Kapus Pen tadi mengatakan kaitan dengan itu kaitannya bukan kasusnya kejaksaan, itu kasusnya pajak. Tadi dalam media lain beliau mengatakan seperti itu. Saya ingin menyampaikan betul bahwa kasus ini kasus di pajak. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah penahanannya oleh kejaksaan. Penahanan ini yang justru membahayakan. Yang tadi Anda katakan tadi. Ya. Dengan ditahan ini kan beliau tidak dapat kampanye. Betul. Dengan ditahan ini beliau tidak melakukan aktivitas. Oke. Dan ini sangat merugikan kepentingan politiknya beliau. Baik. Kemudian Kejaksaan juga menyebutkan tadi Pak Ketut di dialog program sebelumnya dari pra penuntutan sampai ke penuntutan nantinya juga sudah berproses dengan baik. Respon dari tim kuasa hukum seperti apa nanti di persidangan? Ya baik itu relatif ya, kita bisa nilai. Yang kami permasalahkan sekarang ini adalah penahanan dulu. Baik. Baru nanti kita lihat tentang proses hukumnya. Untuk kasusnya sendiri kita tidak khawatir karena kami sudah kaji, membahas, dan nanti insya Allah di pengadilan kita bisa buktikan bahwa beliau tidak bersalah. Baik, kita juga simak tadi pernyataan di paket berita sebelumnya ada statement dari Pak Anies. Kita bahas dulu Pak Anies. Bagaimana respon Pak Anies dengan kasus ini? Pertama, beliau menyampaikan kepada kita untuk taat kepada hukum, hormati penegak hukum, tapi tetap bela. Yang benar katakan yang benar, yang salah katakan yang salah. Baik. Dan beliau sampaikan kepada semua timnas supaya kita tidak boleh melepaskan teman-teman kita sendirian. Kita harus backup penuh. Karena kita yakin beliau tidak bersalah dalam kasus ini, kita akan bela sampai selesai perkaranya. Baik, kalau respon Pak Mahfud tadi juga di media massa di CNN juga menyebutkan bahwa tidak ada unsur politik yang namanya urusan hukum harus tetap diproses. Apalagi ini jelang pemilu. Iya, jadi begini, untuk mengambil sebuah statement kan harus ada dasar. Baik. Ada latar belakang. Apa dasar dan latar belakang beliau mengatakan seperti itu? Nah, sekarang harus dijelaskan dulu kenapa harus ditahan, Ya. gitu. Beliau mungkin belum sampai sejauh itu membahasnya. Terakhir sebagai closing statement, kalau Anda melihat sejauh ini apakah sudah berproses dengan baik, Pak Ari, soal bagaimana kemudian dari langkah penyelenggara pemilu dan ke pemerintah soal apakah ada upaya politik tertentu, unsur-unsur politik seperti yang kita lihat bersama ada APK yang kemudian dirusak dan juga sejumlah kampanye yang dilarang. Statement Anda terakhir. Kami mengharapkan dalam pemilu ini para aparat penegak hukum dan juga aparat penyelenggara pemilu untuk berlaku adil, Baik. transparan, dan betul-betul tegakkan hukum secara merata. Oke. Karena ini akan berbahaya, berdampak kepada sistem demokrasi kita. Itu saja. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Anda, Pak Ari Yusuf Amir, selaku dari tim hukum ya, Anies Mohaimin. Semoga ini menjadi pembelajaran ke depan juga. Tidak asal-asalan, mungkin bagian asal-asalan yang tidak melakukan penahanan atau tanpa dasar. Ya kita sesalkanlah itu. Baik, terima kasih Pak Ari Yusuf Amir bersama kami di Prime News. Selamat malam Pak Ari, Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.